just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. The summer days can't be beat. Palm trees swaying. Ya, kenalkan saya Ida Bagus Wahyu sebagai ketua Bubda di sini dan beliau Ida Bagus Putra Sudarsa sebagai manajer operasional di Bubda. Ya, kami sini adalah Power Ranger. Apa sih program khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sini? Ini berkaitan dengan green tourism ya. Jadi kalau bicara green tourism berarti kan kita bicara tentang pariwisata yang berbasis dengan sumber daya yang terbarukan kan. Iya. Nah, berarti kalau untuk sementara ini kami rencana sih untuk ke depan itu kita akan rencana kerjasama mungkin dengan pihak ketiga ya terkait dengan green tourism ini. Contoh kemarin kita sempat kedatangan apa namanya salah satu kalau dibilang calon investor ya itu terkait dengan apa namanya itu solar cell. Oh iya. Solar cell. Jadi di mana itu mereka tapi belum ada follow lagi sih, cuma masih rencana ini ke depan terkait dengan penyediaan listrik utamanya, di mana kalau di secara umumnya mereka memberikan gambaran bahwa mau support untuk solar cell di sini. Oh gitu. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai program khusus yang dilakukan Pantai Terbit atau Pantai Sanur untuk mengelola kelestarian lingkungan yang ada di sini. Untuk melestarikan lingkungan, program khusus sih tidak ada. Yang terjadi sekarang itu kami di manajemen Bubda mempunyai SDM yang memang bertugas untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya kebersihan, itu yang membuat kerapian di sini, yang membuat untuk tertata di sini. Terus ada kami punya keamanan yang menjaga wilayah ini agar aman, agar tertib. Jadi terus kami juga punya parkir. Dari tim parkir itu yang memang mengelola khusus agar parkir sepeda motor itu semua dan parkir mobil itu rapi. Jadi dari sana kami memulai penataan agar tertata rapi semua dan akan biar terciptanya kelestarian. Jadi mulai dari SDM kita dulu. Jadi gimana sih melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan? Apakah masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan tentang pengelolaan pariwisata yang ada di pantai ini? Apa masyarakat lokal tetap dilibatkan? Jadi kami memang sesekali melibatkan warga Desa Adat Sanur maupun yang berdinas di sini. Jadi ada dua warga di sini, satu dinas yang terkadang ada orang luar yang berbanjar di sini tapi dinas bukan secara adat. Begitupun adat yang sudah berjalan di sini, sesekali kita mengirimkan surat, kita membuat satu acara olahraga untuk senam, untuk jalan santai. Jadi kita peduli dengan masyarakat, dengan warga. Setelah itu kita ada kerja bakti juga. Nah, dari sana juga kita mulai untuk merubah pemikiran begini kita, warga-warga kita, untuk membuat mereka peduli dengan lingkungan, peduli dengan Sanur. Itu tujuan utama itu. Jadi dari sanalah kita mulai berproses pelan-pelan, karena kami juga orang baru di sini. Dari sana kita mulai proses pelan-pelan untuk memulai pendekatan dulu kepada masyarakat. Setelah itu juga kita membuat suatu acara-acara yang sebenarnya itu arah tujuan adalah untuk melestarikan budaya, tradisi, terus melestarikan juga lingkungan. Ya. Terima kasih banyak di atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan green tourism di sini, dalam melestarikan lingkungan di sini? Apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar kami di sini, ini wilayah kan luas. Salah satu tantangan bagi kami adalah kebersihan. Kenapa kebersihan? Karena ini daerah pariwisata. Daerah pariwisata ini terkadang mindset orang yang berkunjung di sini tidak sama. Salah satunya ada mungkin yang sedikit agak kurang
gini, kurang peduli, ngawur buang sampah. Jadi kadang mereka merasa gimana sedikit gini ya, ngawur mereka parkir. Terkadang juga ada orang yang sifatnya agak arogan, saja mencari masalah di sini. Itu merupakan tantangan bagi kami, dan itu suatu proyek yang sudah kami terapkan di sini. Bagaimana cara kita untuk melakukan ini agar tidak terjadi itu. Ya, jadi kita sudah antisipasinya, sudah kita siapkan. Ya, mudah-mudahan ke depannya orang-orang berkunjung ke sini bisa peduli dengan apa yang sudah mereka nikmati di sini. Orang ke sini pasti sudah melihat, oh di sini bersih. Mungkin dia bisa sadar, dia melihat bersih, oh saya malu dong buang sampah sembarangan. Terus orang mau ke sini melihat, oh di sini parkir udah rapi, oh saya masuk aja ke ranah parkir, tidak sembarangan parkir. Ya, terus kalau mereka di sini mau mungkin party di sini minum, biar mereka tuh berpikir, oh di sini aman kok, jadi jangan buat masalah di sini. Itu ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Kalau tadi kan dari segi human behavior-nya, mungkin kalau tantangan terbesar juga karena kan kita di sini beraktivitas di kawasan pesisir yang dimana kawasan pesisir juga termasuk daerah tujuan wisata yang notabene termasuk rawan bencana. Nah, jadi mungkin di sini ada tantangan terbesar juga dari segi human behavior yang beliau sampaikan juga. Ada juga tantangan dalam hal tumpang tindih kepentingan dalam artian dengan pemerintah misalkan. Karena selama ini desa adat dan desa dinas ini atau Karel kolaborasinya berjalan dengan baik, sangat baik, sehingga segala pengelolaan terkait kebersihan kawasan pesisir ini itu dapat dikelola dengan baik ya. Cuma mungkin dari segi kolaborasi dengan pemerintah pusat mungkin agak lambat responnya. Contoh kayak kemarin kita baru saja melakukan bersih pantai, karena kebetulan mungkin adik-adik tahu di sini tiap ombak pasang atau misalkan atau purnama atau tilem itu pasti kawasan pesisir itu pasti banyak sampah kiriman kayak batang-batang besar, kayu besar, itu kan butuh respon yang cepat ini. Karena kenapa kalau tidak cepat, contoh misalkan batang kayu besar tuh misalkan tidak segera hari itu dieksekusi atau dibersihkan, misalkan malamnya itu pasang lagi, itu akan bisa berdampak kepada kawasan pesisir. Contoh misalnya ada boat atau perahu, itu bisa kena perahu itu, dan itu bisa menimbulkan kerusakan yang tidak kita inginkan. Contoh situ, makanya mungkin ada itulah tadi perlunya kesadaran dari para pengusaha yang berada di sini, juga stakeholder yang ada di sini, dan juga didukung dengan pemerintah yang agar responnya cepat. Tantangan juga gitu. Tapi di sini apakah ada pelatihan khusus untuk para masyarakat ataupun staf yang berada di sini untuk menyadarkan tentang pentingnya green tourism di sini? Kalau pelatihan khusus sih kami tidak. Jadi semua yang berusaha di sini dan orang yang memang bekerja sama dengan Bupda, begitu juga dengan desa adat dan LPD. Jadi mereka tuh memang warga asli sini, warga asli Sanur. Jadi warga berdesa adat di Sanur. Jadi kalau pelatihan sih kami tidak. Mereka itu kami ajak bekerja sama secara kekeluargaan. Jadi kami juga pendekatan selalu kita tidak hanya memikirkan kerjaan mereka saja. Tidak kita menuntut kerjaan mereka saja. Tapi kita tetap meminta apa keluhan kalian, apa masalah kalian. Kita tetap ayomi, walaupun itu masalah tidak terjadi di tempat kerja, tapi kami sedikit tidaknya di manajemen kita bisa memberikan suatu solusi. Seperti itu. Jadi kami tidak menerapkan sistem khusus lah yang kayak dibilang tadi. Cuman kami sistem kekeluargaan. Kita udah ada di pertanyaan terakhir. Jadi Cepat sekali. Iya, kebetulan kita cuma menyiapkan 5 pertanyaan. Bagaimana sih cara mengukur keberhasilan program sustainability atau program keberhasilan yang ada di pariwisata Bali? Apa sih yang bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan yang ada di pariwisata?
mungkin saya dulu, bentar beliau. Silakan. Kalau saya sistem keberhasilan suatu pengelolaan suatu usaha bagi saya tidak ada sistem keberhasilan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, kita tidak tahu masalah apa yang akan muncul. Jadi bagi saya pribadi mengelola Bugda ini, di bawah kami ini ada sekitar 70 SDM yang kami kelola. Jadi saya tidak pernah berpatokan berpikir ke depan bahwa kita sudah berhasil, kita sudah membuat sesuatu yang berubah, itu saya anggap belum berhasil. Yang jelas sampai saya mengabdi di sini, jika saya sudah diberhentikan di sini atau mungkin saya sudah pensiun di sini, nanti kan orang itu tidak akan sama. Kesuksesan yang kita buat belum tentu bagi orang lain itu melihat bahwa oh sukses dia buat itu, belum tentu. Kalau orang tidak suka, kalau orang tidak suka ya mau gimana pun dia bilang apa dibuat itu. Menurut orang lain itu bagus, menurut orang lain juga belum tentu bagus itu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah menganggap diri saya berhasil dalam hal tersebut. Pasti akan kurang lebih bagus kembali kan saya buat menjadi yang lebih baik dan terbaik ya. Mungkin Kalau dari saya sih mungkin kan tadi tolak ukur ya, tolak ukur keberhasilan apa namanya itu, Keberhasilan tentang pariwisata yang ada di peserta yang ada di sini. Ya. Kalau tolak ukurnya kan itu sebenarnya masyarakat menilai sebenarnya. Dan mungkin kalau secara akademisi itu perlu kajian ilmiah ya. Cuma kalau menurut kami sih mungkin adik bisa membandingkan ya dengan setahun yang lalu ke belakang. Bagaimana sih yang ada di Matahari Terbit dan Bangsal? Karena kebetulan Desa Sanur ini ada dua teritorinya adalah dari Matahari Terbit sampai ke selatan ke Pantai Bangsal. Jadi mungkin ada yang asli Ini asli Sanur apa level Denpasar. 1 deh kali-kali. Kan sering ke pantai pasti kan? Ya, Mungkin adik bisa membandingkan dengan setahun ke belakang lah, seperti apa dibandingkan dengan sana perubahannya. Dan itu pun kalau kami anggap itu berhasil juga relatif sebenarnya itu masyarakat yang menilai. Cuma kami di sini Desa Adat dan Bugda ini berusaha untuk menata, mengelola agar tercipta pariwisata yang sustainable, yang berbasis, dan harapannya juga nanti ke depan berbasis pada green tourism dan semoga bisa memberi manfaat utamanya pada warga Desa Adat khususnya. Itu sih kembali di mana yang jelas kami di sini berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dan menata sebaik mungkin. ya sebaik-baik mungkin Mungkin dan saya mensejahterakan ya. Sebelumnya mau menambahin untuk pemilahan sampah di sini bagaimana Bli? Itu gunain kompos atau Gitu. program pemilahan. Programnya, program. kita ada program dari pemerintah juga, ada Tebe, ya, betul. ada Tebe di sana kalau lokasinya Tebe gak ada. Oh, ya. Tebe modern kan, program ya. pemerintah itu kan. Ya. Kemudian untuk program pemilahan sampah itu menjadi 3 klasifikasi, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Itu sudah kita jalankan. Seperti contoh yang paling dekat adalah pada saat per 1 Agustus di mana kita TPA Suwung itu sudah tidak diberlakukan untuk sampah organik. Nah, kami di sini di Bugda dan Desa Adat bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu, di mana kami berkolaborasi dengan depo TPS 3 Cemara yang dikelola oleh Desa Dinas Sanur Kaje dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Denpasar. Dan semuanya sampai saat ini Astungkara fine dan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Dan itu sudah terpilah semua. Gitu. Sebelumnya juga tadi kan Bibinya udah sempat mention tentang penggunaan energi. Di sini saya mau menanyakan tentang di sini di Pantai Matahari Terbit ini menggunakan sistem energi seperti solar panel atau LED atau mungkin hemat energi seperti itu. Kalau terkait itu kami menggunakan hanya baru beberapa lampu. Nah, kami menggunakan solar LED untuk membantu mengurangi kabel-kabel yang kurang rapi itu. Jadi kami menggunakan beberapa lampu solar LED ya, di beberapa titik tempat saja yang sudah ada artinya sudah ada lampu yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kami tidak statik lagi. Kecuali lampu itu mungkin rusak, lama penanganan, mungkin akan kami ganti solar.
dan semua diganti dengan lampu LED. Lampu LED. Untuk hemat energi juga kan. Nah, karena kita selama makanya tadi di awal tadi kan karena adiknya menanyakan masalah green tourism, Ya. itu kan kaitannya dengan energi. Planning kita ada, cuma masih kita cari investor ini, belum ada yang jodoh nih. Tahu di upload video ada juga. Siapa tahu. Ya, sekalian mengiklankan juga. Ya, datang ke Sanur. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari belinya dan terima kasih banyak atas waktu yang udah disempatin belinya. Ya. Sama-sama. 15 pertanyaan. Semoga membantu. Iya. 15 pertanyaan. Iya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Mungkin belinya mau ngasih apa saran atau enggak kata-kata motivasi Ya. atau enggak apa Untuk tentang para wisata di Bali atau enggak di Sanur. Benar. Ya di Bali lah. Saran beli aja ya. Ya. Si beliau berpikir saran aja untuk adik-adik nih. Rajin-rajin ya pekerjaan itu. Rajin-rajin belajar gitu ya. Di situ setelah masa kalian ke ranah bekerja, rajinlah bekerja. Jangan pernah mengeluh. Hidup ke depan ini makin susah. Jika nggak punya uang, tidak pernah ada orang yang akan pandang kalian. Jadi usaha kalian mencari uang, jangan pernah mendengar di samping kiri, samping kanan. Tetap bekerja dengan baik, dengan benar, dengan aturan yang ada di perusahaan tersebut. Jangan pernah dilanggar. Jangan pernah mencoba untuk korupsi. Jangan pernah, artinya ya itulah melanggar sesuatu aturan. Jalankan saja itunya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan pernah kita berpikir untuk menjadi orang yang harus mengikuti dia, harus mengikuti ini. Nanti kalian baru akan tahu bagaimana beratnya hidup setelah kalian punya keluarga. Intinya kalian tuh tetap sekarang tuh belajar. Nanti bekerja karena tidak akan ada waktu belajar lagi setelah kalian berkeluarga. Kalian punya tanggung jawab untuk anak-anak kalian. Jadi bekerja, tetap hormati orang tua. Yang pertama ada yang di atas, Tuhan kalian. Yang kedua adalah orang tua kalian. Yang ketiga keluarga kalian. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari belinya ada? Kalau saya tadi beliau udah Ya. apa namanya, kalau dari saya sih kalau tentang Bali harapan ya, Ya, harapannya ke depan untuk turis pariwisata di Bali, semoga Bali segera bisa menjadi Bali yang mandiri secara energi, kemudian Bali yang syukur-syukur bisa jadi daerah istimewa ya, agar semua bisa dikelola sendiri gitu, tidak tanpa perlu tergantung dengan pusat gitu. Karena terus terang Bali sebagai penyumbang devisa nomor 1 negara Indonesia pada saat terdampak COVID kemarin sangat terdampak gitu. Makanya kalau harapannya dengan menjadi daerah wisata istimewa itu kita bisa mengelola sendiri tanpa terlalu panjang birokrasi dan sebagainya. Itu sih. Terima kasih. Untuk semua Wali, gini, semoga. Cheers. Aduh, kameramennya ini loh. Dari Banjarnegara. Inilah tebing modern di daerah Sanur. Baik, terima kasih Bli. Perkenalkan saya Vincent, saya dari Politeknik Negeri Bali. Ingin menanyakan sedikit wawancara sama Blinya, boleh perkenalan? Ini siapa? Nama saya Aldi Krisna, kebetulan saya juga sebagai pengelola di Departemen Kopi. Baik, terima kasih Bli. Saya izin bertanya ya sedikit tentang bisnis dan pariwisata di sini. Bagaimana kira-kira pariwisata itu mengubah bisnis Bli mungkin jadi lebih maju atau bagaimana? Kalau bagaimana pariwisata mengubah ini memang dampaknya besar ya. Artinya pariwisata ini sedikit tidaknya pasti bakal merubah bisnis itu sendiri ya. Yang tadinya kita berbisnis itu kan di dalam kota. Ya. Sekarang kita berbisnis
di tempat pariwisata ya, daya tarik wisata ini sedikit tidaknya memang dari segi income, dari segi skill kan banyak hal yang akan berubah. Bukan hanya income tadi yang saya bilang, skill pun kita ngasah tentang bahasa, tentang bagaimana karakteristik banyak orang itu. Kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai macam negara dan segala macam. Jadinya menurut saya dampaknya untuk merubah itu sangat besar. Bukan hanya tentang profit, balik lagi seperti saya bilang tadi, bukan hanya tentang profit, bahkan juga mungkin tentang ilmu tentang customer behavior itu loh. Kan mungkin setiap negara punya kebiasaannya masing-masing, mungkin dari produknya mungkin dia suka yang agak asin, ya ada yang suka agak tidak suka pedas dan segala macam. Nah itu mungkin dampaknya besar ke sana ya. Apakah belinya itu terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dan bagaimana cara belinya melibatkan diri dalam pariwisata? Kalau terjun langsung, kebetulan kita terjun langsung juga. Kita walaupun saya sebagai owner, sebagai manajerial, kita terjun langsung juga sebagai barista. Langsung bersentuhan langsung dengan customer ya. Nah, jadi kebetulan kita tahu di lapangan seperti apa. Jadinya kan fungsi saya sebagai manajerial, fungsi controlling itu dilakukan dengan baik ya. Karena kita memang dengan kita tidak hanya memantau dari jauh, tapi kita langsung turun ke lapangan. Jadinya real yang kita lihat di lapangan seperti apa bisa kita langsung kita ambil keputusan. Semisalnya butuh penyesuaian seperti apa di lapangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar? Kalau tantangan ya pasti ada ya. Kita berbisnis, kita ada di tempat pariwisata seperti ini kan banyak tantangan ya. Pertama mungkin cuaca, ya kan. Kita di sini karena mayoritas di sini pasarnya kan mungkin wisatawan ya. Tidak menutup kemungkinan lokal juga ada di sini. Cuman tantangannya itu balik lagi bagaimana kita tentang cuaca, tentang season ya. Karena memang iklim di sini di negara mereka itu berbeda-beda. Jadinya kita juga dipengaruhi oleh iklim di negara mereka. Kebetulan yang banyak mungkin di sini Australia. Sepengetahuan saya ya, Australia itu kan mungkin di season sekarang sudah mulai low season ya. Kemarin mungkin di bulan Juni, Juli, Agustus itu masih high season, jadinya mempengaruhi omset, pasti bakal berpengaruh. Belum lagi bagaimana kita membuat produk, itu kan suatu tantangan ya. Mungkin persaingan bisnis dan segala macam juga berpengaruh lah. Sejauh ini apakah sudah ada penindaklanjutan dari pihak untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin memang dari pihak pengelola juga berusaha untuk membuat tempat ini tetap ramai. Ya banyaklah ada usaha-usaha yang dilakukan dari pihak pengelola dengan menata tempat ini, bagaimana tempat ini sekarang menjadi seperti ini kan balik lagi pengelola yang jadi payah dari pengelola dari tempat ini untuk membuat tempat ini ramai dan segala macam. Sudah ada, cuman ya memang kalau cuaca kan memang agak susah ya. Mungkin kalau itu mungkin agak sedikit inilah ya, memang di luar dari pengelola, kendali kita nggak bisa. Cuman memang beberapa mungkin pada saat saat terang seperti ini, cuacanya cerah, mungkin ya banyak sih yang sudah dilakukan ya, mulai dari spot-spot foto yang dibuat, yang ditata, dibagusin dan segala macam kan pasti untuk kenyamanan kita bersama. Mau baik itu dari stand, dari pihak pengunjung juga dibuat nyaman di sini. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Apa harapan beli untuk pariwisata, untuk perkembangan pariwisata di sini? Kalau harapan ya kita berharap pasti untuk kemajuan semua pihak ya. Kemajuan semua pihak. Di mana kita sebagai pebisnis yang ada di daya tarik wisata ini mendapatkan ya profit ya kan, karena kita bisnis kan orientasinya ke di profit ya. Baik itu dari segi bisnisnya, dari segi pebisnis, dari segi pengunjung juga mendapatkan tempat yang wadah lah untuk bagaimana mereka bisa bisa refreshing, bisa
pergi, bisa jalan-jalan. Kan tujuan orang berwisata itu kan untuk melepas penat ya. Jadi ada wadah di mana dia dapat keuntungan, dia mau jalan-jalan, ada wadah, dan kita pun sebagai pebisnis, sebagai pengelola tempat ini di sini, stand ini juga mendapatkan keuntungan dari sana. Boleh saya minta mungkin kata-kata motivasi untuk kami para mahasiswa atau penerus pariwisata mungkin. Ya, mungkin kalau kata-kata mungkin ya apa namanya? Gimana? Kalau kata-kata ya balik pesan ya, pesan-pesan ya. Ya, kita hidup di Bali memang pariwisata itu sangat menjanjikan. Ya, sekarang menurut saya mungkin kalian isi dengan mungkin saya karena sudah lumayan ya untuk berbisnis, mungkin menurut saya yang penting tingkatkan skill kita. Kita bersaing di pariwisata ini banyak yang melirik kita. Banyak pesaing, bukan hanya dari Bali kan, dari domestik. Semua orang ingin hidup di sini. Kalau ingin memajukan pariwisata, kalau ingin berkecimpung di dunia pariwisata seperti saya sebagai seorang pebisnis, ya mungkin kalian harus tingkatkan skill kalian. Apapun itu, bahasa terutama. Ya kalau pesan dari saya memang bahasa itu sangat penting. Kalian mau jago seperti apapun, kalau bahasanya kacau mungkin agak susah nanti ya, kan seperti itu ya. Nanti baru diasah dengan skill yang lain. Mungkin ada yang suka berbisnis, ada yang suka buat kerajinan dan segala macam. Itu kalau saya sebagai seorang pebisnis, kita bisa ngasih saran seperti itu. Baik, terima kasih. Oke. Segitu saja pertanyaan. Terima kasih ya Pak. Siap. We have several questions. The first question is why you choosing Sanur Beach as your destination? Why you choosing this place as your vacation? May I know? Yeah, I'm a Jehovah's Witness in Sweden, Yeah. and it was a man who knocked on the door on our kingdom hall, Oh. and he said he wants to. He have been married, and he had to study the Bible to get married again. And so I met him every week, and he had a house here in Bali. Oh. So he helped me to book the ticket Oh. because I should never fly so far and change, and I have a problem with that. So you are doing work also in here? No, it's holiday, Oh, just holiday. Yeah. And for a whole month. 2 months. Oh, for 2 months. Yeah. I see. Do you look over about the area, like clean aspect in here? You care about the clean and also the people in here? What's your opinion about that? Yeah, I love Bali in so many ways who we in Sweden can learn of. But in the same way, it's a lot of tourists in Sweden, but I see the tourists destroy a lot, and it's very dirty in the, what's the name of the big water? It's a wave? Yeah, it's a lot of rubbish. Oh, yeah, rubbish. Yeah, I know. So the tourists destroy a lot. Yeah. What's the thing you most like it's memorize you about this destination? Like what the most thing you memorize? I like to see when the sun is going down, and every local people come to the beach, the family, and who they take care of each other. That's very lovely, and the small one likes the water, and just to everybody in the family helps the little one to handle. Okay, thank you so much for your answer.
And Yeah. the next question is, would you pay more for the destination that has an eco-friendly system? What's Yeah. your opinion? Yeah, that I think God are going to get stopped for everybody who not handle this earth on a nice way. So I think God's kingdom, it's the recept for everybody to, yeah, Thank you so much for your answer. That's yeah, answering a lot of our question, and thank you so much for your time. yeah, yeah. So now we are in Sanur. We have tourists in here. Could you please mind your name, please? My name is Mark. Mark. Okay. As a tourist in here, you are work or doing a vacation in here? Yes, we are on vacation here. Okay. So I have several questions for you. Yeah. So the first question is why you choose this destination? Why you choose the Sanur Beach? Could you please give your opinion about that? We made a tour in Java and Bali, ASEAN. and Bali is a nice. In Bali, Sanur is for us a nice place to finish our tour, to relax a bit on the Sanur beach and in the resort, and because on next Sunday in 2 days we will go back home. Oh, I'm glad you have a nice time in here. Yeah. Do you see aspect in sustainability from choosing this destination? Like, do you looking for the sustainability on this destination? Not really. You know, I have been here in Sanur about 35 years ago for the first time. And about sustainability, it did not change that much. Oh, it didn't change much. No, it's different. It's difficult to compare it with my home country in Europe. What I want to say about this, it's about infrastructure from the government, about the roads and these things. That should be better, in my opinion. It's almost the same as 30 years ago. It has not changed, but the traffic has changed a lot, and it has not adapted to the amount of traffic. Amount of people too. What is the best part of choosing this destination? Like the best part of make you memories about this destination? The best memory of, and that's very important in my opinion, is the people here. The people kind. The people, they always smile, they are so friendly, they are unbelievable. That makes me feel so good to come here. Would you pay more for the destination that has an eco-friendly system? Yes. Oh yeah, because you support the eco-friendly system. Absolutely. Would you please give your opinion about eco-friendly system in here? It's a better regulation of the traffic, of course, that's important. I don't know, I don't see many solar panels, for example. You have so much sun, so it must be possible to have better energy by solar power. Of course, clean, to keep it clean, like the garbage and these things, and to reuse these things. Of course, recycling. That is when I see by us, we recycle everything. We recycle almost more than 90% of the garbage in my country, in my home country. It's Belgium. Belgium, in Europe, right? But I don't live in Belgium. I live already 10 years in the country of my wife, is Thailand. In Thailand? Yes. Thank you so much, sir, for You're welcome. giving your time. And Thank you. We do appreciate that your answer and also your time.
and have a good day for you. Yes, thank you you very so much. much for Thank giving you. your time. Thank you. Have Thank you. a good vacation ya. Yeah, Thank you very have a much. good day also. Have a good day. Have a good as day. well. Bye bye. Oke, jadi kita di sini sama salah satu wakil driver dari Galang Angin Transport. Bisa dikasih tahu dengan siapa pertama? Oke, nama saya Imade Sudarsana. Saya adalah salah satu koordinator atau pengurus dari Galang Angin Transport yang berada di Desa Adat Sanur. Persisnya yang beroperasional di Pelabuhan Sanur. Oke, terima kasih Pak D. Jadi kita punya beberapa pertanyaan yang mau saya lontarkan ke Pak D. Kita mau lontarkan. Jadi yang pertama, bagaimana sih pariwisata yang ada di sini ngerubah kehidupan Pak D dan masyarakat lokal yang ada di sini? Oke, tentunya pengaruh pariwisata khususnya dengan adanya pelabuhan sangat memberikan suatu vacancy, suatu lowongan kerja bagi masyarakat Sanur Kaja untuk bekerja mencari nafkah di pelabuhan, khususnya semeton Sanur Kaja, semeton lokal yang bekerja sebagai sopir pariwisata. Karena kami terdiri dari beberapa banjar, yakni kalau nggak salah itu 10 banjar berasal dari Sanur Kaja, di mana masyarakat kami yang bekerja sebagai sopir pariwisata terakomodir kita bekerja di sini di Pelabuhan Sanur. Terima kasih banyak Pak D. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi pertanyaan kedua, apakah Anda terlibat langsung dalam kegiatan wisata? Apakah Pak D terlibat langsung? Tentunya saya terlibat langsung bersama teman-teman GKT yang lainnya untuk mengais rezeki di Pelabuhan Sanur ini. Ya. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada dampak negatif yang Pak D rasakan di areal dari Pantai Matahari Terbit ini? Tentunya dampak negatifnya itu dengan masifnya perkembangan dari online taksi, apalagi sekarang sudah ada shelter di luar sana di bypass. Tentunya kalau kita lihat dari harga, kita konvensional taksi di pelabuhan ini harganya pasti lebih mahal, dan online taksi tentunya pasti lebih murah dan murah sekali. Artinya berdampak sekali terhadap kami yang bekerja di sini, pemasukan kami yang bekerja di sini dengan adanya online taksi yang menaruh titik poin di luar, apalagi dengan adanya shelter sekarang bisa dikatakan harga-harga online taksi itu sangat-sangat murah sekali. Bisa dikatakan murah dan murahan. Ya, mudah-mudahan biar didengar sama pejabat setempat terkait dengan keberadaan shelter, terkait dengan harga yang ditawarkan oleh online taksi kepada tamu-tamu, khususnya tamu-tamu di pelabuhan sangat rendah sekali. Ya, kemungkinan instansi yang terkait bisa mengkaji ulang. Ayo kita memperbaiki harga, jangan jual Bali ini dengan murah, apalagi murahan. Suksemo. Benar-benar. Jadi itu keluh kesah dari banyaknya driver yang ada di sini ya Pak D. Terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda untuk perkembangan pariwisata yang ada di sini? Apa harapan Pak D untuk kedepannya? Untuk kedepannya, mudah-mudahan perkembangan pariwisata di Desa Adat Sanur, khususnya di Pelabuhan dan Matahari Terbit, biar banyak didirikan juga objek-objek wisata yang modern. Di samping sudah ada pelabuhan, biar digali lagi perkembangan pariwisata di sini. Mungkin merupakan salah satu pantai Matahari Terbit atau Pantai Sanur merupakan salah satu pantai yang berada di Denpasar, yang berlokasi di selatan gitu. Nah, mudah-mudahan pemerintah juga concern terhadap perkembangan pariwisata di sini, sehingga pariwisata Sanur ini berkembang sinergitas antara Dinas Desa Sanur Kaja, Desa Adat Sanur, dan pemerintah. Benar. Dengan berkembangnya pariwisata yang berada di Matahari Terbit atau di Sanur Kaja ini, tentunya akan mengakomodir para generasi muda kita untuk bekerja sebagai insan pariwisata di wilayah sendiri dan bukan sebagai penonton. Itu yang terpenting.
Ya, jadi apakah Pak De punya saran-saran yang bisa diberikan untuk para anak-anak generasi muda dan juga untuk para driver yang ada di sini? Mungkin ada saran yang bisa Pak De sampaikan? Saran khususnya untuk semeton driver atau semeton GKT semuanya, baik itu GKT 1, GKT 2, GKT 3. Yang jelas karena persaingan sekarang terkait dengan pariwisata itu memang harus mampu kita bersaing di zaman globalisasi ini, di zaman digitalisasi ini. Pokoknya tetap berkomitmen bagaimana profesional kita, bagaimana hospitality kita di saat kita mengendal tamu. Biar tamu yang berkunjung ke Matahari Terbit, begitu dia pulang menjadi best impression bagi tamu. Ya, memberikan kesan baik. Memberikan kesan baik. Benar. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak De. Jadi kita tutup dulu sesi wawancara dari Pak De dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Jadi di sini kita bersama wisatawan domestik. Bisa perkenalkan kepada kita semua dengan siapa? Ini Jadi wisatawan domestik yang sedang bersama kita adalah Putini dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi pertama itu, mengapa Ibu sendiri memilih destinasi wisata ini? yang pertama karena dekat rumah. Ya, yang kedua itu karena sekarang Sanur sudah berubah lebih bagus. Ya, betul. Yang ketiga juga ini rumah di kantong. Ya, cuma istilahnya parkir aja, bisa melihat keindahan ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memperhatikan aspek sustainability saat memilih destinasi? Jadi apakah Ibu melihat perkembangan ini dari awal? Yang pertama dulu untuk masih sekarang gitu loh kan, jadi istilahnya sepi nggak kayak sekarang ya. Nah karena ini viral, misalnya istilahnya sosial media buat itu banyak ya udah istilah udah bagus kayak gini ya, jadi banyak orang termasuk saya sendiri itu lebih memilih pantai ini untuk mengunjungi. Terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu ini. Lalu kita punya pertanyaan tentang hal apa sih yang paling berkesan terkait kelestarian lingkungan yang ada di sini, Bu? Kelestarian lingkungan Yang paling berkesan mungkin pemeliharakan karang yang ada di sini, pemeliharakan lihat usianya. ya sekarang tuh kayak lebih ketat ya. Dulu kan istilahnya kayaknya ada sembarangan ya. Sekarang kan udah ada kebersihan yang rutin. Nah, di situ apalagi semua ya aturan dan banyak orang sudah peduli makanya bisa seperti ini. Ya benar. Terus yang pertanyaan terakhir nih, apakah Ibu bersedia untuk membayar lebih untuk destinasi yang eco-friendly, jadi destinasi yang nggak merusak lingkungan? Apa Ibu mau bersedia membayar lebih untuk Kalau misalnya lihat lebih, kalau istilahnya itu demi membangkitkan UMKM yang ada di daerah Sanur ini ya, itu benar-benar sama masalah ya. Istilahnya kan sama saya dari Sanur daerah sendiri untuk terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kita tutup wawancara dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu.